Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar lagi materi tematik, tema ke-7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema ketiga, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, sebelum pembelajarannya kita mulai, marilah kita belajar dulu tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan PPKN tentang menghargai dan meneladani para pahlawan. Selanjutnya, kita akan belajar lagi muatan bahasa Indonesia tentang surat undangan, terutama tentang surat undangan setengah resmi dan surat undangan tidak resmi. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang muatan IPA, yaitu tentang perubahan wujud benda, terutama tentang pengembunan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menghargai dan meneladani pahlawan. Banyak perjuangan yang dilalui oleh para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berkat pengorbanan dan pengabdian para pahlawan, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan yang menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Salah satunya adalah menghormati jasa para pahlawan. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat merupakan salah satu contoh menghormati jasa para pahlawan kita. Nah, anak-anak, berikut ini adalah sikap-sikap kepahlawanan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sikap berani. Sikap berani yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Yang kedua ada sikap gigih. Sikap gigih yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Sikap yang ketiga yaitu sikap rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri ataupun tidak egois. Dan yang terakhir ada sikap berjiwa besar, yaitu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke materi surat undangan, terutama tentang surat undangan setengah resmi dan tidak resmi. Anak-anak, apakah kamu pernah mendapatkan surat undangan ulang tahun? Atau kamu pernah melihat ayahmu mendapatkan surat pertemuan warga? Beberapa pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari surat undangan resmi. Sekarang, kita akan mempelajari surat undangan setengah resmi dan surat undangan tidak resmi. Yang pertama, ada surat undangan setengah resmi. Ya, silahkan kalian cermati gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh dari surat undangan setengah resmi.
Di situ ditujukan kepada saudara Sumardi di tempat, ada membuka suratnya, kemudian ada dengan ini mengharap kehadiran saudara pada tanggal, hari, waktu, tempat, keperluannya untuk membahas perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71. Kemudian ada penutup suratnya yaitu sekian dan terima kasih. Ada si pembuat surat. Terlihat di situ si pembuat surat merupakan perorangan, ya. Kemudian ditujukan untuk perorangan juga. Kemudian di situ pembahasannya adalah untuk kepentingan perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71. Ya, surat undangan di samping merupakan undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Maka, surat undangan tersebut merupakan surat undangan setengah resmi. Nah, pada undangan setengah resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, namun susunan undangan tidak selengkap surat undangan resmi. Yang selanjutnya kita belajar tentang surat undangan tidak resmi. Silahkan kalian cermati kedua surat undangan tersebut. Ada yang pertama di sini ditujukan kepada siswa-siswi SD Nusantara. Ayo hadir di dan saksikan pentas seni kreasi anak bangsa tanggal 1 November 2016 di Aula SD Nusantara pukul 8 sampai dengan selesai. Yang kedua ada undangan teman-temanku yang baik datang ya di acara ulang tahunku, ya. Ini adalah undangan ulang tahun. Nah, kedua undangan tersebut merupakan surat undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi. Jadi bedanya, kalau yang setengah resmi itu untuk kepentingan organisasi atau lembaga, kalau tidak resmi untuk kepentingan pribadi. Kemudian, pada undangan tidak resmi, biasanya tidak menggunakan bahasa baku. Kalau yang tadi, setengah resmi masih menggunakan bahasa baku, yang ini tidak resmi, biasanya tidak menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan susunan, dan tampilannya lebih berwarna. Nah, anak-anak, silahkan kalian lihat gambar di layar kalian. Ini adalah gambar sebuah gelas yang diisi oleh air es. Kemudian di bagian luar gelasnya timbul titik-titik air. Ya, ini adalah contoh dari peristiwa pengembunan. Tahukah kalian peristiwa pengembunan itu apa? Nah, anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan apa yang terjadi dengan dinding gelas saat sedang minum minuman yang dingin? Ya, basahnya dinding luar gelas berasal dari peristiwa pengembunan. Pengembunan adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan suhu udara di dalam gelas atau suhu es di dalam gelas. Contoh peristiwa pengembunan yang ada di sekitar kita antara lain kaca bagian dalam mobil yang mengembun atau berair saat terkena hujan. Yang kedua, sudah kita bahas yang tadi, basahnya dinding gelas bagian luar ketika diisi oleh air dingin. Dan yang ketiga adalah munculnya titik-titik air di rumput pada saat pagi hari. Nah, anak-anak, akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini. Untuk mengerjakan tugasnya, silahkan kalian buka deskripsi video pada hari ini, kemudian download tugasnya
dan kerjakan di buku pekerjaan atau buku latihan kalian. Oke? Pak Angga akhiri. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.